Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, video kali ini kita akan mencari ataupun mempelajari bagaimana cerita sahabat Abu Hurairah bisa begitu kuat dalam menghafal hadis-hadis ataupun pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau pun hidup bersama Rasulullah tidak lama, hanya sekitar 4 tahun lebih. Tidak selama seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, tidak seperti sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda, dan seperti sahabat-sahabat yang lain. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa sahabat Abu Hurairah begitu banyak riwayat hadisnya sehingga beliau pun menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat, paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kurang dari 5.000 hadis, bahkan lebihnya banyak beliau meriwayatkan hadis. Lantas bagaimana ceritanya? Sahabat Abu Hurairah adalah sahabat yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, beliau belum menikah. Juga beliau hidup menjadi salah seorang santri terdekat, yaitu Ashabus Sufa, yang setiap harinya untuk izin dan untuk kegiatan semuanya bergantung atas izin dan atas perintah dan arahan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun sahabat Abu Hurairah sehari-harinya hidup di Sufah ataupun di latar Masjid Nabawi yang dekat dengan dalam atau rumah dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada satu kegiatan pun pengajian, kajian ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah yang terlewat oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Dan juga sama yang seperti kita baca, kita pelajari, kita rekam dari video-video sebelumnya, bahwasanya sahabat Abu Hurairah ketika ada 2 orang sahabat yang lainnya berdoa, kemudian sahabat yang terakhir, yakni Abu Hurairah, berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku dan aku minta doa seperti 2 orang sahabatku, dan berikanlah aku ilmu yang tidak dilupakan atau ilmu yang tidak bisa lupa." Dan di sini satu doa. Kemudian di doa yang lain bahwasanya Abu Hurairah dalam riwayat yang lain pernah saking seringnya mengaji kepada Rasulullah, Abu Hurairah takut, khawatir, dan dia sampaikan kepada Rasulullah, pernah menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aku banyak mendengar engkau, banyak mendengar dari engkau hadis, ucapan engkau, wahai Kanjeng Nabi, perbuatan engkau, yang mana semuanya adalah pelajaran, penuh dengan hikmah dan ajaran untuk agama kami. Aku khawatir untuk lupa, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Hurairah untuk anyab sotoridaahu, membentangkan rida beliau, serban beliau ataupun imamah beliau. Kemudian Rasulullah berdoa, mengucapkan sesuatu di dalamnya, dan mengambil rida tersebut dengan tangan mulia beliau dan diletakkan kepada sahabat, diberikan kepada sahabat Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah berkata, "Sejak saat itu aku tidak pernah melupakan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan beliau pernah suatu saat ketika Rasulullah sudah diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke haribaannya, Abu Hurairah melanjutkan estafet ilmu ini, tidak berhenti di beliau dari setiap harinya. Waktunya dihabiskan untuk mengajar, dan mengajar. Sehingga pernah suatu saat Abu Hurairah mencoba, khawatir atas amanah keilmuan beliau, Abu Hurairah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardaha, dari balik hujrahnya, dari balik kamar beliau, Sayyidina Abu Hurairah meminta izin kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, tolong dengarkan apa yang aku sampaikan. Apakah betul ini memang pernah diucapkan Rasulullah? Apakah betul ini memang terjadi kepada Rasulullah?" Kaita wa kaita, saking banyak yang diucapkan, Sayyidatuna Aisyah tidak menyanggah sedikit pun. Jadi di sini Sayyidina Abu Hurairah ingin
menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah bahwasanya hadis yang diucapkan dan diajarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah memang betul adanya dari Rasulullah dan tidak mendapatkan sanggahan satupun ataupun penolakan sedikit pun dari Sayyidah Aisyah, yang menunjukkan bahwasanya memang Sayyidina Abu Hurairah begitu amanah dan begitu lekatnya hafalan semuanya ini, yang tidak lain adalah berkah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di lain halnya juga beliau selain terkenal dengan seorang yang alim, yang luar biasa, yang menjadi faqih, ulamanya para sahabat saat itu, beliau juga diselimuti dengan akhlak yang begitu luar biasanya. Mungkin juga salah satu keberkahan dari ibunya. Jikalau kita lihat, beliau menceritakan di setiap harinya beliau adalah seorang baron bi ummihi, yang sangat berbakti kepada ibunya. Kita sama-sama tahu bagaimana beliau memintakan doa kepada Rasulullah agar ibunya dimasukkan Islam. Maka setiap harinya, setiap Abu Hurairah ketika hendak keluar dari rumah, Abu Hurairah berdiri di depan pintu kamar ibunya dan berkata, "Assalamualaikum ya ummatah wa rahmatullahi wabarakatuh." Assalamualaikum wahai umi, wahai ibu. Ibunya pun dari dalam menjawab, "Waalaikumsalam ya bunayya." Waalaikumsalam wahai putraku. Wa yaqulu rahimakallah kama rabbaitini shaghira. Wahai ibu, mudah-mudahan engkau selalu senantiasa diiringi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dikasihi oleh Allah sebagaimana engkau sangat menyayangiku ketika aku kecil. Dan ibunya pun juga berkata, wa rahimakallah, dan semoga Allah merahmatimu wahai anakku, kama bararta bi katsiran, sebagaimana engkau sangat berbakti kepadaku wahai putraku. Begitu seterusnya, setiap hari diulang-ulang, dan begitu juga dilakukan ketika Abu Hurairah pulang menuju rumahnya. Jadi Abu Hurairah tidak memiliki kesibukan lain, belum berkeluarga, juga tidak bekerja, tetapi hari-harinya dihabiskan untuk mengaji, mempelajari ilmu langsung dari Rasulullah dan diajarkan setelahnya. Kemudian Abu Hurairah adalah orang yang sangat berusaha menganjurkan kepada para sahabat yang lain agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena Abu Hurairah merasakan bagaimana beliau tidak bisa melakukan berbakti kepada seorang ayah. Maka pernah suatu saat Abu Hurairah melihat dua orang laki-laki sedang berjalan bersampingan, yang mana salah satunya ini lebih tua daripada satu yang lainnya. Kemudian berjalan berdampingan dan Abu Hurairah bertanya kepada yang lebih muda, "Ma yakunu hadzal rajul minka?" Siapa orang yang satunya ini? Orang yang di sebelahmu ini? Qala abi. Ini adalah ayahku. Kemudian Abu Hurairah berpesan kepada anak tersebut, seorang yang lebih muda itu, la tusammihi bismihi. Jangan pernah engkau memanggilnya dengan namanya. Kemudian wala tamshi amamahu. Akhlak seorang anak, jangan pernah engkau berjalan di depannya ataupun berdampingan sejajar dengannya, tapi agak mundur sedikit. Wala tajlis qablahu, dan jangan pernah engkau duduk terlebih dahulu sebelum ayahmu duduk lebih dahulu. Itu adalah akhlak yang diajarkan oleh beliau, yang bisa kita tiru bagaimana seorang anak harusnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sini sahabat Abu Hurairah sangat banyak menghafalkan hadis dan mengajarkan bagaimana umat Islam sangat bersyukur karena mendapatkan banyak riwayat hadis, bahkan lebih dari 800 orang sahabat yang belajar kepada beliau meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Hurairah. Sehingga pernah pada suatu akhir di penghujung usia beliau, sahabat Abu Hurairah tertimpa sakit, yang mana sakit ini maradul maut, yang sakit sebelum beliau meninggal. Kemudian beliau menangis, merasakan sakit yang luar biasa dan mengetahui bahwasanya ajalnya sudah tidak lama lagi. Sahabat Abu Hurairah menangis. Faqila lahu ma yubkiki ya Abu Hurairah, apa yang membuatmu menangis wahai Abu Hurairah? Apakah engkau tidak kuat menahan rasa sakit ini? Faqala ama inni la abki ala dunyakum hadhih. Aku bukan menangis karena aku takut mati, aku akan meninggalkan dunia ini. Bukan aku menangis juga karena merasakan sakit yang luar biasa ini. Walakinnani abki liyub'idis safar wa qillati az-zad. Aku menangis karena setelah ini di hadapanku ada perjalanan yang sangat luar biasa panjangnya. Wa qillati az-zad, dan aku tidak tahu
bekalku ini yang masih sangat sedikit untuk menghadapi kehidupan yang akan sangat panjang di hadapanku ini. Aku sedih, apakah cukup bekal yang aku siapkan ini? Padahal sahabat Abu Hurairah yang hidup setiap harinya bersama Rasulullah, yang menghafal, meriwayatkan ribuan hadis, menjadi ulamanya para sahabat, beliau mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan kita? Laqad waqaftu fi nihati tariqin yufdi bi ilal jannati awin nar. Sekarang aku berada di ujung jalan yang siap mengarahkan aku. Akankah aku masuk ke dalam surga ataukah ke dalam neraka? Di manakah jalan yang akan kutempuh? Bekal yang sudah aku siapkan ini apakah sudah cukup? Wala adri fi ayyihima akun. Begitu beliau dengan usahanya, ibadah yang luar biasanya, tapi beliau tetap mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad adahu Marwan bin Hakam, salah seorang pemimpin yang sebelumnya menguji beliau ini, menjenguk Abu Hurairah. Faqala lahu, Marwan bin Hakam sang pemimpin ini mengatakan, syafaqallahu ya Abu Hurairah, mudah-mudahan kau segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahai Abu Hurairah. Faqala Abu Hurairah, Allahumma inni uhibbu liqa'ak fa ahibba liqa'i wa ajilli fi. Ya Allah, sesungguhnya aku cinta, ingin segera bertemu dengan engkau wahai Allah. Aku lebih cinta engkau wahai Allah, aku lebih cinta, ingin segera bertemu denganmu ya Allah. Fa ahibba liqa'i, maka jadikanlah engkau juga cinta, jadikanlah aku pun juga, pertemuan ini menjadikan aku semakin cinta dan engkau juga cinta dan senang bertemu denganku wahai Allah. Wa ajilli fihi, maka segerakanlah pertemuan kita ini ya Allah, segerakanlah aku bisa bertemu dengan engkau ya Allah. Fama kada yughadiru Marwan hatta faraqal haya, maka tidak lama setelah Marwan bin Hakam ini pulang, maka Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa beliau radhiyallahu anhu wa ardahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang luar biasa setinggi-tingginya kepada sahabat Abu Hurairah, dekat dengan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun pula kita bisa dekat dengan beliau, kita meneladani dan bisa mempelajari bagaimana manfaat dari hadis yang diriwayatkan oleh beliau, sehingga pun kita juga termasuk orang-orang yang cinta kepada beliau dan dicintai oleh sahabat Abu Hurairah, yang pastinya sahabat Abu Hurairah dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun bisa bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang kita cintai. Rahimallahu Abu Hurairah rahmatan wasi'ah. Faqad hafidha lil muslimin ma yazidu ala 1609 min ahadithi Rasulillah. Begitu banyak manfaat yang diberikan oleh sahabat Abu Hurairah. Wa jazahu 'anil Islam wal muslimina khaira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala yang setimpal kepada Abu Hurairah atas apa yang beliau perjuangkan untuk kaum muslimin, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau. Insyaallah terus kita ikuti kajian-kajian yang ada pada channel YouTube MZT Malang Raya, sehingga kita bisa bersama-sama mendapatkan manfaat ilmu demi keberkahan dan menjadikan kita orang yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.